Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Dita Dwi Ilhami, NIM 3 digit terakhir 076 dari Praktikum C, kelas Praktikum C lebih tepatnya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sini saya akan lanjut membahas pada praktikum mesin-mesin listrik pada tugas ketiga yaitu reverse forward dan pompa air. Mari kita lanjut membahas saja. Nah, oke. Oke. Bar pertama, apa itu reverse forward? Nah, reverse forward adalah sistem kendali pada motor listrik tiga fasa yang berfungsi untuk mengubah arah putaran motor, baik arah maju, forward maupun arah mundur reverse. Prinsip kerjanya itu didasarkan pada perubahan urutan fasa. Tegangan yang diberikan ke motor saat motor berputar maju urutannya adalah RST. Sedangkan untuk mengubah arah putaran mundur-mundur, dua dari tiga fase tersebut harus ditukar. Misalnya menjadi RTS, sistem ini umumnya sangat umum digunakan pada dua buah moda kontraktor magnet, satu untuk forward dan satu untuk reverse. Sebuah overload relay sebagai pengaman serta tombol kendali untuk mengatur operasi motor agar kedua kontraktor tidak bekerja bersamaan. Nah, hal ini juga digunakan untuk interlock listrik maupun mekanik. Untuk mencegah hubungan singkat antara fasa rangkaian reverse forward, banyak diterapkan hubungan singkat antara fasa. Sedangkan rangkaian reverse forward banyak diterapkan pada peralatan industri seperti konveyor, mesin bubut, atau sistem pintu otomatis yang memerlukan perubahan arah gerak secara cepat dan aman. Oke, selanjutnya, fungsi dari reverse forward. Nah, fungsi dari reverse forward adalah untuk mengubah arah putaran motor listrik tiga fasa, baik ke arah maju maupun arah mundur, secara otomatis tanpa perlu memindahkan kabel secara manual. Dengan sistem ini, operator dapat mengatur arah gerak motor hanya dengan menekan tombol kendali. Selain itu, rangkaian reverse forward juga berfungsi untuk memudahkan pengendalian proses kerja mesin, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjamin keamanan motor melalui penggunaan komponen proteksi seperti overload, relay, dan interlock. Sistem ini banyak digunakan pada aplikasi industri seperti konveyor, lift, pintu otomatis, dan mesin bubut yang memerlukan perubahan arah putaran secara cepat, aman, dan terkontrol. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sistem pompa air. Sistem pompa air sendiri merupakan sistem pompa air otomatis dalam reservoir merupakan kombinasi antara kendali arah putaran motor dan otomatisasi kerja pompa berdasarkan kondisi air atau tekanan. Pada sistem ini, motor penggerak pompa dapat berputar maju forward untuk proses pengisian air dan mundur reverse. Jika dibutuhkan fungsi tertentu seperti mengosongkan tangki, mengalirkan air ke saluran atau mengatasi kebutuhan pada pipa. Kebutuhan pada pipa. Oke, nah, lanjut prinsip kerjanya bagaimana? Nah, prinsip kerjanya itu sorry tadi agak nge-lag. Lanjut pada prinsip kerja. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri menggunakan dua kontraktor seperti forward dan reverse yang diatur oleh sensor otomatis. Nah, ketika float switch atau pelampung ini atau pressure switch sensor tekanan nah, prinsip kerjanya itu menggunakan dua kontraktor seperti forward dan reverse yang diatur oleh sensor otomatis seperti contohnya itu float switch, pelampung, atau pressure switch sensor tekanan. Lalu ketika air dalam tangki turun di bawah batas minimum, maka sistem akan menyalakan pompa pada move forward untuk mengisi air. Lalu sebaliknya, jika tangki penuh atau tekanan sudah cukup, pompa akan berhenti secara otomatis pada kondisi tertentu. Mode reverse dapat diaktifkan jika diperlukan pengembalian aliran air atau pembersihan jalur. Nah, sampai situ prinsip kerjanya, dan yang terakhir itu ya pasti ucapan terima kasih lah karena kalian sudah menonton dari setengah video. Untuk video simulasinya nggak usah basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Rita Wilham, NIM 3 digit 076 dari Praktikum C TRO angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan dari rangkaian praktikum MML pertemuan tugas ketiga. Oke, mari kita lanjut untuk merangkai.
Kita pilih ini bagian motor. Kita pilih lagi bagian dari magneto ini. Oke, kita sesuaikan. Kita pilih kembali thermal relay, kita sesuaikan juga. Kita pilih connect kontraktor 3, kita sesuaikan juga. Oke, kita pilih power juga. Kita sambungkan, pilih kabel warna coklat. Oke, dilanjut lagi kabel berikutnya juga. Oke, kita sambungan lagi seperti biasa. Sambungan lagi kabel berwarna biru. Kita sambungkan kembali kabel warna coklat, sama juga. Oke, satu lagi. Ada kesalahan sebentar, kita sambungkan. Oke, sambungkan ini. Set. Oke, oke, yang biru juga jangan lupa. Lanjut, kita pilih komponen magnetic switch 2. Oke, kita lanjut lagi, pilih komponen ini NC button mushroom. Oke, kita pilih ini juga, jangan lupa pilih ini NC button juga. Oke, push button di bawahnya, lalu ini coil kontraktor sebagai buat relay. Kita pilih, kita klik, paskan aja sesuai selera. Terus kita pilih no NO contact. NO apa NC ya, sebentar. NO NC. Lanjut ya, 1 2 3. NO kita pilih juga NC, kita sesuaikan kembali, kita sesuaikan juga.
saya agak sedikit lupa, pasti disambung panjang, tambah komponen push button juga, sesuaikan, lalu tambah komponen ini, sesuaikan kembali, tambah komponen relay juga, coil control relay. Wah, oke. Lanjut lagi. Tambah komponen, lalu sambungkan kembali sini. Salah, kita kontrol set dulu bentar. Oke. Kita sambungkan sini. Oke. Disambung, lalu ke bawah. Nah, oke. Kita sambungkan juga, jangan lupa. Ini jangan lupa juga. Lalu selanjutnya tambah komponen di sini, pilot signal 1, 2, lampu 3, tambahkan juga 2. Kita sesuaikan kembali. Oke. Tambahkan NC contact sedikit ini, aduh. Nah, 2. Oke. Kita sambungkan kembali dari ujung ke sini. Oke. Ini sambungkan juga. Oke. Ini juga. Sambungin juga. Oke. Gitu juga. Nah, ini jangan lupa bawahnya juga. Oke. Satu lagi. Oke. Kita ganti nama. CB1. Sebelahnya juga biar nggak ketukar. CB2. Bawahnya juga. Enter. Lalu di bawahnya juga.
Sini kita jadi ganti emergency, ini kita ganti jadi relay juga, ini kita ganti jadi stop, ini kita ganti jadi start juga. Terus ini kita ganti juga, ini kita ganti, ini juga. Start tadi saya lupa nambahin. Nah, ini kita ganti juga. Oke. Sini lampunya kita ganti, lampunya namanya F. Oke, sama seperti sebelumnya juga diganti namanya off, dan yang terakhir itu emergency ya. Lalu tambahkan komponen ini satu lagi, ada yang kurang, saya lupa nambahin tadi. Oke, kita kasih warna kabel yang beda, negatif wire. Kita simulasikan CB1 MCB2 on off nyala. Kita hapus dulu, kita coba lagi, ada yang salah sedikit tadi. Salah sebentar. Ini kita pindahkan sini. Kita sambung dari sini. Ke lampu on. Kita hapus dulu. Terus kita sambungkan lagi ke sini juga, kabel yang berbeda juga. Oke, kita lanjut. Kita semua sudah sesuai. Inilah warnanya, kita ganti red, ini warna kita jadi grey, kayaknya juga jadi blue. Untuk emergency kita ganti kuning.
simulasi. Set MCB 1, MCB 2 nyala, tombol lampu emergency off jadi merah, lalu motor berhenti, lalu kita pencet start KF. Wah, ada sedikit kesalahan kayaknya dari rangkaian. Sebentar. Oke teman-teman, kita akan lanjut kepada studi kasus berikutnya pada rangkaian selanjutnya juga dari tugas praktikum tugas ketiga. Pertama-tama kita pilih ini, lalu kita pilih trifase atau 3 fase. Oke, lanjut sini kita pilih thermal relay sama seperti sebelumnya juga. Kontraktor juga kita pilih lagi, lalu kita pilih yang ini juga, MCB. Oke, lalu kita sama seperti tadi juga kita pilih powernya dulu. Ini kita rotate, lanjut kita sambungkan dulu kabelnya juga. Lalu iya, oke, selanjutnya kita pilih lagi MCB. Oke, kita sesuaikan, kita pilih NC button, kita sesuaikan juga, kita pilih NONC juga, set, kita sesuaikan lagi, kita pilih lagi ini, kita sesuaikan, pilih lagi push button, jangan lupa kita sesuaikan lagi. Selanjutnya pilih komponen ini dan ini, kontak, lalu pilih ini ya, 1 di sini, 2, itu lagi penempatannya saya lupa, 3, kita sesuaikan saja, 4, 5. Oke, pilih lagi, sesuaikan saja, kita pilih NC kontak, kita sesuaikan 2, kita pilih lagi NC kontak lagi, kita sesuaikan lagi, oke, kita pilih sabar, untuk ini, nah pilih ini push button, kita sesuaikan juga. Oke, kita sesuaikan tempatnya juga. Kontak kita sesuaikan lagi. Nah, NC button juga, kita sambungkan seperti biasa. Ini juga, ini juga, ini juga,
juga, ini juga. Ini ke sini, tarik ke atas sedikit. Kita sambungkan ke bagian paling ujung. Ini disambungkan, sambung ini juga. Pilih warna kabel yang berbeda juga, kita sambungkan dulu, sambungkan ke paling ujung bawah. Ini ke sini. Oke, sambungkan, sambung. Ini kita sambungkan, nyambung. Ada sedikit kesalahan, bentar. Ini nyambung, ini ke sini. Oke. Tambahkan NO switch sebentar. Taruh di sini untuk menyesuaikan. Kita hapus dulu. Kita rapihin dulu. Nah bisa. Kita pindahin sedikit. Oke. Kita pasang lagi, sambungkan kembali. Oke. Kita sambungin juga di bawah. Ini juga kita sambungin. Oke, ini juga. Oke. PE disambungkan juga ke paling atas. Selanjutnya ini A1 F, kita sambungkan juga ke sebentar. Ini salah. Bentar. Ini salah. Bentar. Ini juga, ini kita hapus dulu. Tambahkan NC kontak dulu bentar. Ini lalu kita sambungkan lagi. Ini juga disambung. Lalu paling ujung ini kita tambahkan pilot signalnya juga di sini, atau lem LED untuk penanda. ini satu lagi, saya gak lupa juga. 2, 3, oke cukup. Lalu kita sambungkan lagi.
kontak dulu, bentar saya lupa tadi buat nambahin. Oke, 1 2 disesuaikan aja 3 2. Nah, lalu kita tambahkan, sambungkan dengan kabel. Nah, juga sambungin ke bawah. Nah, ini juga sambungin lagi. Oke. Lalu kita tambahkan NC kontak lagi. Oke, 2. Lalu kita sambungkan juga dari sini ke sini. Oke, sambungkan, set. Ini sambungkan juga sambungkan ke bawah. Juga sambungin ke sini, ke LED terakhir lem. Oke, juga sambungin ke bawah. Coba kita lihat dulu, kita ganti namanya juga MCB1, kurang kapital sih, MCB1. Lalu sini MCB2 juga. MCB2. Nah, di sini sama kayak sebelumnya juga diganti. Juga heat relaynya juga diganti namanya. Ini emergency. Lalu ini itu stop HR. Lalu di bawahnya itu stop. Maaf, di bawahnya itu start. Nah, ini diganti juga jadi K1, sesuaikan juga. Ini 1 juga. Ini diganti, ini juga. Dilanjut lagi. K1. Juga di sini. Lalu ini N6, M3. Terus ini juga diganti.
ininya saya lupa sedikit. Satu juga, ini juga kalau tidak salah 3, ini juga, ini 6, ya lainnya sama kayak tadi. Ini ganti start, ini juga diganti. Stop. Lalu yang terakhir itu emergency. Lalu kita cek kembali. Oke, semua sudah. Kita coba simulasi. MCB 1 nyala, MCB 2 nyala, tombol stop aktif. Startnya kita ganti dulu warnanya. Ini benar, kita ganti ke blue. Ini juga gray. Ini stop kita ganti ke red, dan emergency kita ganti ke yellow. Oke, kita simulasi lagi. Satu MCB 2, stop nyala. Nah, itu searah jarum jam. Sebelumnya saya lupa, itu motor 3 pasang. Oke, kita lanjut untuk simulasinya. MCB 1, MCB 2 nyala. Kita lihat stop berwarna merah, ini pompa. Start kita pencet, pompa mengalir sampai maksimal. Oke, start nyala maksimal 6, kita pencet. Oke, pompa berhenti. Lalu kita pencet lagi 3, pompa akan mengalir kembali dan tombol start akan menjadi hijau. Lalu kita pencet stop dan akan muncul warna merah. Oke, kita pencet start lagi, kita pencet hit relay-nya juga, maka emergency akan menyala. Oke, sekian rangkaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.